Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah yang telah menganugerahkan kepada kita sekalian berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan di antara kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan pagi hari ini pagi yang akan memberikan keberkahan kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan pagi ini pagi yang Allah akan senantiasa menurunkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan pagi hari ini pagi yang Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya ingin sampaikan terkait dengan Isra Miraj itu oleh-olehnya adalah salat, ya. Oleh-olehnya adalah salat. Ada persoalan yang perlu kita perbaiki dalam diri kita, dalam masyarakat kita terkait dengan salat. Apa itu? Banyak saudara kita salat juga tapi maksiat juga. Ya. Salat juga tapi maksiat juga. Ini yang perlu mendapat perhatian kita semua. Salat juga, maksiat juga. Ada yang bilang apa Pak Bajuri? STMJ ya. Salat terus, maksiat terus. Sampai maksiat jalan terus. Ya. Salat terus, maksiat jalan terus. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Kalau orang salat terus tapi maksiat masih jalan, nah maka saya hari ini ingin mengatakan bahwa sholatnya bermasalah, ya, sholatnya bermasalah. Kalau ada orang sholat kemudian dia juga berbuat maksiat, maka sholatnya bermasalah. Bisa jadi sholatnya enggak benar, ya, bisa jadi sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini, dan ini harus menjadi barometer dalam melihat ibadah sholat kita, ya. Harus menjadi barometer ibadah sholat kita. Maka sholat itu harus merubah, atau sholat itu harus menjadikan diri kita baik. Ya, ini barometer sholat. Kalau kita sholat, kemudian akhlak kita baik, ya, akhlak kita baik, perilaku kita baik, maka sholat kita sholatnya benar. Ya, ini harus menjadi ukuran ibadah sholat kita. Kalau sholat kita yang kita lakukan akhlak kita baik, akhlak kita benar, maka berarti sholat kita benar. Tapi kalau kita sholat juga akhlak kita buruk, maksiat juga, berarti sholat kita perlu dipertanyakan akan kebenarannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang sholat dia berbuat maksiat, sekali lagi sholatnya perlu dipertanyakan. Inna sholata
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi artinya ketika dia sholat, dia nggak berbuat maksiat. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita cek diri kita nih. Yang kita cek diri kita. Kalau kita ibadah sholat kita benar nih, kalau ibadah sholat kita benar, maka akhlak kita benar. Kalau ada orang sholat, ya dia masih berbuat maksiat, sekali lagi saya katakan sholatnya nggak benar. Orang yang sholat itu, ini yang pertama nih, orang yang sholat itu, insya Allah dia memiliki pribadi yang ikhlas. Yuk sama-sama kita cek. Kalau ibadah sholat kita benar, ya ibadah sholat kita benar, maka akan menghadirkan pribadi yang memiliki sifat ikhlas. Kenapa kita memiliki pribadi yang ikhlas? Karena dalam sholat kita sudah berjanji, sudah bersumpah, sudah berkomitmen kalau kita ini segala-galanya kita serahkan untuk Allah. Di kata-kata di mana itu? Kalau orang yang sholat bisa menghadirkan keikhlasan, semua amalnya untuk Allah. Dalam kata-kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya ibadahku dan ibadah-ibadah yang lainku, apa yang kita ungkapkan? Lillahi rabbil. Semuanya ku serahkan untuk Allah. Jadi kalau ada orang yang sudah bersumpah, ya dalam kesehariannya, dalam kelima waktuannya, kemudian dia nggak berbuat ikhlas, berarti kontradiktif, berlawanan sangat besar dengan apa yang sudah diucapkan dalam kesehariannya gitu. Jadi orang yang sholat itu orang yang memiliki pribadi ikhlas dalam beramal. Kalau dia nggak ikhlas, berarti sholatnya nggak benar, ya sholatnya nggak benar. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya nih kita ingin mengecek diri kita. Orang yang sholatnya benar, dia itu nggak berbuat syirik. Ya, orang yang sholat dia nggak akan berbuat syirik. Dia hamba atau pribadi yang selalu mengesahkan Allah. Apa sebabnya? Karena ketika sholat dia sudah berjanji, sudah bersumpah bahwa yang diesahkan hanya Allah. Kita seringkali mengucapkan kalimat apa? Asyhadu alla ilaha. Apa artinya? Aku bersumpah, aku berjanji, aku berkomitmen, ya, dan aku mengatakan bahwa tiada ilah, tiada Tuhan kecuali Allah. Ya, kalau dia berbuat syirik, kira-kira berlawanan enggak dengan apa yang sudah diucapkan? Berlawanan. Jadi kalau orang yang sholat juga dia berbuat syirik juga, berarti sholatnya enggak benar. Bisa jadi apa yang diucapkan dia enggak paham. Jadi paham ya? Arti asyhadu alla ilaha illallah artinya saya bersaksi, saya berkomitmen, saya sadar benar bahwa tiada ilah kecuali Allah. Kalau ada orang yang berbuat syirik berarti dia menyalahi janjinya, ya, menyalahi janjinya. Ini mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memenuhi janji kita. Ya, orang-orang yang memenuhi
janji kita. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini, akhlak orang yang sholat itu dia selalu berjalan pada jalan yang lurus, jalan yang benar. Apa janjinya? Apa ungkapannya? Apa yang diminta ketika dalam sholat? Ihdinas siratal. Apa arti ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukkan kami selalu jalan yang lurus. Jangan sampai kita memiliki pribadi melakukan perbuatan yang sesat. Kita minta setiap hari. Berapa kali kira-kira kita baca Al-Fatihah sehari? Paling dikit 17 kali. Ya, inilah diantara hikmahnya kenapa kita mesti baca Al-Fatihah setiap kali sholat. Kan hadisnya la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Enggak sah orang yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Nah, di antara hikmahnya itu dia selalu meminta kepada Allah agar dia berjalan pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini dia selalu minta kepada Allah. Apa sih arti mustaqim itu? Mustaqim itu artinya bisa jadi Islam. Dia minta selalu berjalan pada Islam. Mustaqim itu bisa berarti iman. Mustaqim itu bisa berarti al-haq, kebenaran. Mustaqim itu bisa berarti Al-Quran. Jadi kita ini selalu minta kepada Allah untuk berjalan dalam jalan Al-Quran. Selalu minta kepada Allah jalan kebenaran. Kalau dia sholat, dia minta masih melakukan perbuatan yang salah, berarti nggak sesuai dengan apa yang diminta satu hari minimal 17 kali. Begitulah Allah menjelaskan, orang yang sholatnya salah, maka dia celaka. Apa ayatnya? Wailul. Allah mengatakan begitu. Wailul lil musallin. Celakalah orang yang sholatnya nggak benar gitu. Jadi nggak menjadikan, nggak merubah dia memiliki akhlak yang baik. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita ini harus menjaga ibadah sholat kita. Kalau kita menjaga ibadah sholat kita, ya, insya Allah nanti kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada kita dari kita menjaga sholat. Allah menjelaskan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi intinya itu, orang itu nggak mendapatkan dari sholat itu, ya, orang nggak mendapatkan dari ibadah sholat itu, ya, karena diantara sebabnya, ciri khasnya itu orang yang sholatnya nggak mendapatkan manfaat dari sholat karena dia tidak khusyuk dalam ibadah sholatnya, ya, nggak khusyuk dalam ibadah sholatnya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berusaha menghadirkan ketika sholat yang khusyuk. Gimana sih kira-kira ciri sholat yang khusyuk itu? Ya, yang pertama, ketika kita mau sholat yang khusyuk itu, sebelum sholat atau di luar sholat itu kita sudah menghadirkan sesuatu yang mengantarkan kita khusyuk dalam sholat. Ya, apa diantaranya? Yang pertama, ketika berwudu, pastikan wudu kita benar. Ini. Jadi ketika sholat diawali dengan wudu yang benar, insya Allah sholat kita akan menjadi baik. Kenyataan atau kejadian yang kita lihat dari bab wudunya aja udah banyak yang salah. Ketika bab wudu yang pertama salah, maka kesananya salah semua.
Oleh karena itu Bapak hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ketika sholat ini kita pastikan wudhu kita benar. Coba silakan Bapak, Ibu, kalau ada Ibu, silakan lihat ketika Bapak wudhu, nengok kiri kanan. Saya sering nengok kiri kanan. Banyak banget kaum muslimin yang ketika berwudu, wudunya aja udah nggak benar. Terutama yang saya lihat ini ya kaum hawa, kaum ibu-ibu atau anak perempuan, ya orang perempuan. Ketika berwudu, itu kan ibu-ibu kebanyakan tangannya apa? Kecil apa? Sempit kan? Ketika berwudu, ini tangannya cuma segini. Nggak sampai ke siku. Sekarang pertanyaannya, sahkah sholat kalau tanpa sampai siku? Sah nggak? Itulah kejadian sekarang. Ketika membasuh kepala dari muka itu kebanyakan membasuhnya itu hanya depannya aja, tapi sampai ke pentil telinga itu nggak sampai ke bawah nggak sampai, itu wudunya cuma bagian depannya aja. Sekarang pertanyaan, sah nggak kalau seluruh bagian muka nggak terbasuh? Enggak, ini baru muka. Ketika kepala, itu bukan bagian kepala yang dibasuh, tapi bagian belakang leher sini. Pernah nggak Ibu lihat? Ini emang leher bagian wudhu. Ketika kaki, itu yang dibasuh bukan bagian bawahnya, tapi bagian dengkulnya gitu. Jadi yang dibasuh bukan bagian bawah, tapi bagian dengkulnya. Sah nggak seperti itu? Ini baru kita lihat dari bab wudunya aja sudah salah. Ketika bab wudunya salah, maka kesananya pun akan salah. Itu yang pertama. Jadi untuk menghadirkan sholat yang khusyuk, maka pastikan bahwa wudu kita harus benar. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya setelah wudu kita pastikan benar, kemudian pastikan ketika kita sholat ini tidak ada sesuatu yang mengganggu. Ya, tidak ada sesuatu yang mengganggu. Biasanya kita ini kalau lagi mau sholat buru-buru asal jadi nanti ketika sholat itu baru teringat sesuatu yang penting yang harus segera kita kerjakan. Contohnya seperti apa? Banyak lagi sholat ngidupin kompor gitu kan. Ketika sholat khawatir angus makanannya. Nah, yang seperti ini harus disiapkan dulu. Jadi ketika sholat, hal-hal yang mengganggu itu pastikan tidak mengganggu ibadah kita. Pastikan tempat kita bersih, pakaian kita bersih. Sesuatu yang mengganggu ibadah sholat kita, pastikan itu semua sudah beres. Kalau ini sudah beres, insya Allah nanti kekhusyuan akan hadir. Yang selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mengungkapkan di beberapa bacaan sholat. Ini kenapa banyak orang yang ketika sholat dia itu juga berbuat maksiat, karena diantaranya dia nggak paham apa yang disampaikan. Dia nggak paham tuh ketika membaca iya karena budua, iya karena stain. Dia nggak paham apa itu artinya. Kalau dia paham, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, jadi bukan kepada lain-lainnya. Kalau dipahami ini dengan baik, insya Allah sholat akan menjadikan dirinya menjadi baik. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu supaya ibadah sholat ini menjadi ibadah gacoan kita,
Tahu ibadah gacuan ya? Ibadah utama kita, maka ketika sholat untuk menghadirkan kehusuan di antaranya, kita harus paham apa yang kita baca. Jadi kita harus paham apa yang kita baca. Kita harus menghayati apa yang kita baca. Insya Allah akan menghadirkan sholat yang khusyuk. Dan insya Allah, ya, kalau sholat yang khusyuk sudah kita hadirkan, nah, insya Allah ibadah sholat kita akan menjadi ibadah utama kita, ibadah yang paling hebat, sehingga nanti ibadah-ibadah yang lain akan mendukung. Jadi hadirnya dirahmati Subhanahu wa ta'ala, ibadah sholat itu adalah merupakan ibadah yang penentu baik buruknya amal yang lain. Kalau ibadah sholatnya baik, maka yang lain akan menjadi baik. Ketika ibadah sholat itu rusak, nggak ada artinya, yang lain juga nggak ada artinya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita memastikan ibadah sholat kita ibadah yang baik, ibadah yang benar. Karena kita menginginkan ibadah yang lain akan menjadi baik disebabkan sholat kita baik. Di awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-sholah. Fa in sholahat sholaha sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Jadi yang pertama kali dihisab di yaumul qiyamah adalah sholat. Jika sholat baik, maka yang lain menjadi baik. Jika sholatnya itu buruk, yang lain juga menjadi buruk. Oleh karena itu kita harus memastikan ibadah sholat kita ibadahnya baik dan benar. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, kita harus memiliki perhatian terhadap sholat. Kenapa sih? Karena sholat itu merupakan identitas kita. Ciri khas kita sebagai seorang mukmin itu sholat. Kalau ibadah kita atau sholat kita itu enggak benar, maka identitas kita sebagai seorang mukmin pun jadi enggak benar. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholat. Jadi perbedaan kita dengan orang kafir adalah sholat. Kalau kita meninggalkan sholat, berarti kita kafir. Jadi identitas kita ini identitas sebagai seorang muslim itu sholat. Makanya kita harus memastikan muslim yang baik, sholatnya harus baik. Nah, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, kenapa sih tadi saya katakan sholat nggak menjadi dia baik? Karena sholatnya nggak benar. Yang selanjutnya, kenapa sih sholatnya nggak menjadikan Allah menolong segala kebutuhannya, memenuhi segala kebutuhannya? Itu diantaranya karena sholatnya nggak benar. Kalau sholat kita baik, sekali lagi, kalau sholat kita baik, insya Allah nanti sholat itu akan menjadi penolong kehidupan kita. Jelas Allah mengatakan wasta'inu. Sholat itu akan menjadi penolong kita. Kalau sholatnya bagaimana? Kalau sholatnya benar, sholat akan menjadi ketenangan bagi kita, kebahagiaan kita. Kalau sholatnya baik, jadi hidup ini akan menjadi tenang, menjadi kebahagiaan. Dan bahkan hadirin yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, para sahabat itu kalau dia mau rehat, mau tenang, dia sholat. Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, mari kita berehat dengan sholat. Bahkan zaman dulu kan nggak ada suntik bius ya. Itu para sahabat ketika dia dalam peperangan untuk mengambil tombak yang nempel di tubuhnya,
Apa yang dibilang? Cabut tombak ini ketika saya dalam sholat. Jadi ketika dia ketika dia asilah hubungan dia dengan Allah waktu sholat, itu sangat nikmat. Dia berhadapan dengan Rabbnya, sangat nikmat. Ya, mudah-mudahan sholat kita menjadikan akhlak kita baik. Ya, ini mudah-mudahan sholat kita menjadikan akhlak kita baik. Yang kedua, mudah-mudahan dengan sholat yang baik, insya Allah berbagai macam pertolongan Allah akan turun kepada kita melalui ibadah sholat kita. Dan yang selanjutnya, mudah-mudahan kita akan menjadi penghuni surga Firdaus dengan ibadah sholat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi